Hai semuanya, selamat datang di channel Eliezer Dev. Oke, di konten kali ini gue bakalan sharing mengenai GitHub Copilot. Nah, kalian bisa langsung aja kunjungi ke websitenya di copilot.github.com. Nah, di sini dikatakan mungkin kalian beberapa ada yang udah tahu mengenai GitHub Copilot ini. Jadi intinya GitHub Copilot ini adalah sebuah artificial intelligence yang membantu kita sebagai programmer untuk memudahkan kita saat membuat sebuah baris kode. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, dengan kita menuliskan komentar dan juga menuliskan sebuah nama function, di sini GitHub Copilot sudah memberikan kita sebuah baris kode yang mungkin akan kita buat. Nah, ini keren nih. Kita reply lagi. Nah, ini dengan menuliskan sebuah komen dan juga function aja, kita sudah diberikan kode-kodenya. Nah, ini fitur-fiturnya. Ini bisa di-extend ke editor kita. Nah, ini nggak semua editor bisa ya. Yang di sini yang bisa adalah NeoVim, JetBrains, dan Visual Studio Code. Dan juga di sini dikatakan kita bisa menggunakan semua bahasa untuk GitHub Copilot ini, dan juga kita adalah sebagai pilotnya, atau artinya kita adalah sebagai pengendali dari GitHub Copilot ini. Nah, di sini gue nggak bakalan bahas semuanya ya. Kalian silahkan aja bisa explore di sini. Nah, sekarang pertanyaannya gimana cara kita mendapatkan ini? Nah, caranya ketika kita udah di websitenya, kita bisa langsung aja klik sign up. Nah, karena di sini gue udah di accept oleh GitHub-nya, oleh perusahaannya. Nah, di sini mungkin tampilannya akan berbeda. Kalau misalnya kalian baru aja melakukan sign up, mungkin di sini tulisannya adalah waitlist. Nah, jadi silahkan kalian tunggu aja. Lalu nanti kalau misalnya kalian udah di-accept oleh GitHub-nya, oleh GitHub Copilot ini, maka kalian akan dapat email kurang lebih seperti ini. Nah, ini artinya kalian udah bisa menggunakan GitHub Copilot kalian. Nah, di sini juga udah dikasih tahu untuk cara installnya. Nah, di sini udah dikasih tahu cara installnya Studio Code. Maka di sini gue bakal pilih Visual Studio Code. Nah, di sini dikatakan cara-caranya. Pertama, kalian bisa mengunjungi GitHub Copilot extension-nya, lalu kalian bisa install. Nah, kalau kalian belum di-accept oleh si GitHub Copilot-nya atau si GitHub tersebut, maka tulisannya akan seperti ini: you don't have access to GitHub Copilot. Nah, makanya kalian harus di-accept dulu oleh si GitHub-nya dan mendapatkan email ini untuk bisa mencoba GitHub Copilot-nya secara langsung. Nah, di sini kan gue udah dapat emailnya, berarti di sini gue udah bisa memakai GitHub Copilot ini. Dan ini emailnya gue dapat sekitar tanggal 3 November ya, 2021. Oke, jadi silahkan kalian bisa join waitlistnya aja. Oke, kalau udah di sini gue bakal langsung aja demoin di sini. Nah, kalian bisa langsung aja ke extension, lalu kalian cari aja GitHub Copilot. Nah, di sini kalian bisa install aja, bisa install. Nah, lalu setelah kalian install, nanti kalian bakal disuruh untuk sign up, untuk login menggunakan akun GitHub kalian. Nah, kalau akun GitHub kalian udah di-accept oleh si GitHub-nya, maka di sini harusnya ada tombol ini, ada logo Copilot-nya, dan di sini kalian udah bisa menggunakannya. Oke, kalau gitu langsung aja. Di sini cara menggunakannya adalah kalian bisa pakai bahasa pemrograman apapun ya, seperti tadi dikatakan di websitenya. Misalnya di sini gue bakalan pakai JS aja ya. Oke, gampangnya misalnya di sini gue bakalan buat sebuah function, misalnya function add to numbers. Nah, ya di sini GitHub Copilot lah yang akan mengenerate suggestion dari apa yang kita inginkan dari function kita. Nah, kalau misalnya ini udah sesuai, kita bisa langsung aja klik tab. Nah, ini akan otomatis dibuatkan oleh GitHub Copilot-nya. Ini keren nih. Lalu misalnya lagi kita mau buat function untuk function multiply, misalnya multiply to numbers. Nah, ini udah dikasih tahu nih, GitHub Copilot-nya udah tahu kalau kita ingin membuat function yang namanya multiply to numbers. Nah, kayak gini. Oke, nah ini keren nih. Terus selain kita membuat sebuah function, kita juga bisa melakukannya menggunakan sebuah komentar atau komen. Misalnya grab button from DOM element. Nah, kalau udah kita enter, nah ini bakalan langsung dibuatkan.
Nah, ini yang perlu diperhatikan adalah kita perlu menggunakan bahasa Inggris ya, bahasa Inggris untuk menggunakan GitHub Copilot ini. Nah, misalnya lagi kita ingin buat sesuatu yang mungkin ini function Fibonacci. Nah, lihat kita udah diberikan suggestion-nya. Oke, kayak gini. Ini adalah Fibonacci. Nah, misalnya di sini kita udah punya function misalnya binary search. Kayak gini. Nah, ini kita udah dapat, tapi misalnya kalau setelah kita lihat, oh ini nggak sesuai nih dengan yang kita mau, kita bisa langsung aja klik Ctrl Enter di sini, Ctrl Enter. Nah, di sini bahkan diberitahu beberapa kode yang udah dicarikan atau telah disediakan oleh GitHub Copilot tersebut. Misalnya setelah kita lihat-lihat ke bawah, oh ini yang paling sesuai yang ingin kita pakai. Nah, kita bisa langsung aja klik accept solution, klik aja, klik. Nah, ini kita dapat. Oke, nah jadi semudah itu untuk membuat algoritma binary search dengan bantuan GitHub Copilot. Nah, langsung daripada kita melakukan kayak tadi ya, misalnya binary search. Nah, kayak gini terus kita enter, terus kita cari satu-satu. Kita juga bisa menggunakan shortcut binary search seperti ini dengan cara klik Alt lalu tanda kurung siku buka maupun tutup. Oke, misalnya kayak gini. Nah, kayak gini bisa tekan Alt dengan tombol kurung siku. Nah, kayak gini. Nah, ini kodenya akan berubah terus. Oke, kayak gini. Jadi ini akan berubah sesuai dengan jika GitHub Copilot-nya menyediakan suggestion kode yang lain. Oke, jadi kayak gini. Oke, nah selain itu hal keren lainnya, kita juga bisa berbicara atau berdialog dengan GitHub Copilot ini. Kita bisa aja bikin file yang namanya main.yml. Oke, jadi YML ini merupakan sebuah file sederhana. Intinya di sini gue nggak bakalan menjelaskan mengenai YML, tapi di sini kita mau lihat fitur dari GitHub Copilot itu sendiri. Misalnya kita bisa ngomong nih dengan GitHub Copilot-nya, misalnya me. Kita ingin bertanya, hai, ingin menyapa, hai. Lalu Copilot-nya, oke kayak gini. Nah, ini akan menjawab, hai. Lalu misalnya lagi me, how are you? Nah, Copilot-nya dia jawab, good, you? Nah, dia tanya lagi dengan kita, misalnya, sure, I'm fine, thanks. Nah, seperti ini. Nah, dia bakalan jawab, thanks, you too. Oke, misalnya kita mau pakai pertanyaan yang agak ya gimana ya. Misalnya kita tanya kayak gini, do you want replace us as a programmer? Jadi di sini kita tanya, apakah kamu ini GitHub Copilot-nya mau menggantikan kita sebagai programmer? Nah, kita lihat apa jawabannya. Nah, katanya sure, I'm looking for a new job. Artinya ya silakan kalian bisa tulis di komentar apakah GitHub Copilot ini akan menggantikan kita sebagai programmer. Lalu kita tanya lagi, me, who is you? Dia bakalan jawab, I'm a copilot. Oke, lalu me, misalnya, can you help me? Nah, ini udah dikasih suggestion juga nih dari Copilot-nya. Sure, I can help you. Misalnya kita mau me, provide me regex for validate an email. Misalnya kayak gini. Apakah? Nah, di sini kita dikasih nih regex yang begitu rumit ya. Kalau kita nggak pakai ini, mungkin kita harus buatnya secara manual. Tapi dengan bantuan GitHub Copilot ini, kita bisa membuatnya dengan mudah seperti ini. Oke, kita akan coba lagi misalnya di sini. Misalnya gini, function validate email.
Ini lagi loading ya, kalau kalian lihat di sini. Nah, oke, di sini kita dikasih nih function untuk memvalidasi email kita. Misalnya kita juga mau validate function validate valid, misalnya valid apa ya, valid telepon phone number. Nah, oke, kita dapat ya ini validate telepon number. Nah, oke, jadi itu mengenai GitHub Copilot ya. Jadi silakan kalian bisa bisa coba sendiri, dengan syarat ya kalian harus dapat email ini, kalian harus di accept oleh GitHub-nya sendiri, oleh GitHub Copilot sendiri. Oke, jadi itu videonya singkat banget ya. Intinya di sini kita tahu ada teknologi baru yang dapat membantu kita sebagai seorang programmer. Nah, silakan kalian bisa komentar di bawah apakah GitHub Copilot ini akan menggantikan kita sebagai programmer atau malah GitHub Copilot ini akan membantu kita untuk memudahkan kita menulis kode sebagai programmer. Oke, jadi itu video dari gue. Terima kasih buat yang udah nonton. Sampai jumpa lagi di channel Eliezer Dev.